perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan aplikasi pengkajian budaya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih kebudayaan itu. Kebudayaan itu memiliki beberapa definisi menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kesenian, adat istiadat, dan kemampuan orang lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, menurut Koen-Janingrat, kebudayaan itu hasil cipta karya yang dijadikan milik bersama. Kemudian, apa yang dimaksud pengkajian budaya? Jadi, pengkajian budaya proses sistematis untuk memahami nilai-nilai dan kepercayaan yang tujuannya adalah yang pertama, membantu hubungan terapeutik yang kuat dengan pasien. Kedua, mencegah kesalahpahaman dan konflik dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Contoh dari kebudayaan kesehatan seperti pijat tradisional, termasuk dalam pijat refleksi, digunakan untuk meningkatkan sirkulasi darah dan meredakan stres. Konsep dan prinsip pengkajian budaya dalam keperawatan, seorang pelopor yang bernama Leining mengembangkan model yang kenal sunrise, yang artinya gambaran holistik dan komprehensif. Contohnya yaitu pendidikan kesehatan berbasis budaya, menyediakan informasi sesuai budaya. Perawat dapat memberikan pendidikan kesehatan menggunakan bahasa. Misalnya menggunakan cerita dari budaya lokal untuk menjelaskan pentingnya vaksinasi kepada komunitas yang skeptis terhadap imunisasi. Ada beberapa prinsip pengkajian budaya. Yang pertama, jangan menggunakan asumsi. Yang kedua, menerima dan memahami metode komunikasi. Yang ketiga, menghargai perbedaan individual. Sedangkan menurut Mariner, Tom, dan Elligood 2010, prinsip pengkajian yaitu yang pertama ekspresi, yang kedua pandangan dunia, yang ketiga bentuk tindakan dan keputusan yang berbasis budaya. Kemudian ada konsep pengkajian budaya. Yang pertama budaya. Contohnya yaitu perawat dapat merancang program pendidikan kesehatan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat sehingga lebih diterima oleh masyarakat. Yang kedua yaitu nilai budaya. Proses yang penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai dari budaya mempengaruhi perilaku kesehatan individu dan komunitas. Contohnya perawat melakukan wawancara dengan ibu hamil untuk memahami pantangan makanan dan praktik kebersihan yang mereka ikuti. Ketiga yaitu perbedaan budaya dalam asuhan keperawatan atau cara perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kepercayaan terhadap pengobatan tradisional dapat berbeda secara signifikan antara budaya. Dalam beberapa budaya, penggunaan jamu atau herbal dianggap lebih efektif dibandingkan dengan obat-obatan modern. Memahami hal ini memungkinkan perawat untuk merencanakan intervensi yang lebih sesuai dengan preferensi pasien. Yang keempat yaitu etnosentris atau sikap paham yang memandang budaya sendiri lebih baik dibandingkan dengan budaya lain. Yang kelima etnis atau kelompok sosial yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, agama, dan sejarah yang membedakan mereka dari kelompok lain. Yang keenam ras, yang ketujuh ilmu budaya, yang kedelapan care, yang kesembilan caring, yang ke-10 cultural care yang artinya perawatan budaya. Yang ke-11 cultural imposition, ketika suatu kelompok atau masyarakat menganggap bahwa nilai dan praktik kebudayaan adalah yang terbaik dan berusaha untuk memaksakan pandangan tersebut. Paradigma transkultural nursing adalah cara pandang, keyakinan, konsep dan nilai dalam asuhan keperawatan. Terdapat 4 konsep sentral keperawatan. Yang pertama menurut Leininger, manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan budayanya pada setiap saat dimanapun dia berada. Yang kedua, sehat klien dan perawat
mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin mempertahankan keadaan sehat dalam rentang sehat sakit yang adaptif. Yang ketiga, lingkungan. Yang keempat, keperawatan strateginya yaitu perlindungan atau mempertahankan budaya klien. Pengkajian budaya dalam asuhan keperawatan. Tindakan keperawatan yang diberikan membutuhkan 3 prinsip asuhan keperawatan, yaitu yang pertama, mempertahankan kebudayaan. Contohnya menggunakan batik pada hari tertentu di sekolah atau kantor untuk merayakan Hari Batik Nasional. Yang kedua yaitu negosiasi budaya. Contohnya yaitu dalam lingkungan pondok pesantren, mereka dapat memperkuat rasa persaudaraan antar santri dari latar belakang yang berbeda, sehingga menciptakan ruang aman untuk berbagi dan memahami perbedaan. Yang ketiga yaitu restrukturisasi budaya, contohnya yaitu menghentikan kebiasaan merokok. Perawat bisa menggunakan pendekatan konseling, memberikan akses ke program penghentian merokok, dan mendiskusikan alternatif sehat untuk mengatasi kecanduan merokok. Pengkajian dirancang berdasarkan 7 komponen yang ada pada Sunrise Model, yaitu yang pertama faktor teknologi, faktor agama dan fisiologi, yang kedua faktor sosial dan keterikatan keluarga, yang ketiga nilai-nilai budaya dan gaya hidup, yang keempat faktor kebijakan dan peraturan yang berlaku, yang kelima faktor ekonomi, dan yang terakhir yaitu faktor pendidikan. Jadi kesimpulan dari materi tersebut adalah pengkajian budaya adalah alat yang penting bagi perawat untuk memberikan perawatan yang berkualitas dan berpusat pada pasien. Dengan memahami, menghormati keragaman budaya, perawat dapat membantu pasien mencapai kesehatan yang optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.